Salam sejahtera dalam kasih Tuhan, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Denny Lumempo dalam acara Pancaran Air Sorgawi, belajar merenungkan dan menerapkan firman. Hari ini adalah hari yang khusus, di mana kita semua memperingati dan merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Berkenaan dengan peristiwa yang khusus ini, saya mengambil tema pesan dalam perpisahan. Mari kita akan perhatikan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus beberapa kali menyampaikan pesan sebelum dia naik ke sorga. Tetapi khusus ayat 10 dan ayat yang ke-11 ada pesan pas dia naik ke sorga yang diucapkan oleh makhluk-makhluk sorgawi, yang diucapkan oleh malaikat. Jadi saudara, kita mau perhatikan, kita mau fokus kepada pesan-pesan persis ketika Yesus naik ke sorga yang diucapkan oleh malaikat. Yang pertama yang kita dapatkan adalah bahwa Yesus ini terangkat ke sorga, berarti pendelegasian pelayanan jatuh kepada murid-murid dan kemudian murid-murid harus mengerjakannya. Pendelegasian pelayanan apa? Saudara bisa perhatikan di ayat yang ke-8, yaitu pelayanan bersaksi. Pelayanan menginjil sampai ke ujung bumi. Artinya apa, saudara? Kenaikan Yesus ke sorga, starting, awal dari pintu anugerah dibuka luas untuk bangsa-bangsa lain. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 1 bahwa Yesus memang datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya menolak dia. Barang siapapun yang mau percaya kepadanya diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Dan anugerah, pintu kasih karunia itu dibuka untuk bangsa-bangsa lain masuk secara lebih luas pasca kenaikan Yesus ke sorga. Jadi saudara, kita patut bersyukur kita semua adalah orang-orang yang sudah ada di dalam ruang anugerah. Karena pintu anugerah yang luas dibukakan. Pasca kenaikannya, maka kita semua sekarang ada di ruang anugerah. Mungkin sebagian dari kita Kristen sejak lahir, Kristen sejak ada di dalam kandungan. Tetapi orang tua kita dahulu, nenek moyang kita sampai kepada tingkat tertentu, bukan sebagai orang percaya. Mereka adalah buah-buah dari penginjilan. Orang tua kita memanfaatkan pintu anugerah yang dibukakan. Dan kemudian sampai kepada saya dan saudara, sekarang ini kita ada di dalam ruang anugerah. Kalau Yesus tidak naik ke sorga, maka fokusnya pada waktu itu hanya di daerah Israel. Tetapi dengan Yesus naik ke sorga, pintu anugerah untuk bangsa-bangsa lain secara lebih luas dibukakan. Rasul Paulus menyinggung dalam surat Roma pasal 9 sampai pasal yang ke-11. Israel menolak Yesus. Tetapi dengan seperti itu, kita yang adalah tunas-tunas liar diokulasi, dicangkokkan kepada pohon yang aslinya, kepada Israel. Nah saudara, ini adalah saatnya pintu anugerah itu masih dibuka pasca kenaikan Yesus ke sorga. Oleh karenanya, kita mau ambil waktu untuk memberitakan Injil. Kita semua adalah orang-orang yang sudah ada di dalam ruang anugerah. Kita mau manfaatkan keadaan kita sekarang ini untuk mengajak orang-orang lain di luar sana masuk kepada pintu anugerah dan bersama-sama dengan kita dalam ruang anugerah. Yang kedua, saudara, yang kita bisa dapatkan dari Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-11 khususnya. Saya lanjutkan kalimatnya. Akan datang kembali
dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Yesus akan datang kembali. Berarti saudara, kita dapatkan pesan bahwa suatu ketika nanti pintu anugerah dikunci, pintu anugerah ditutup, kesempatan bangsa-bangsa lain masuk berakhir. Jadi, saya ulang lagi tadi, bahwa kita semua harus memanfaatkan waktu yang ada untuk memberitakan Injil. Kita bisa manfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Kita bisa manfaatkan situasi-situasi yang ada untuk kita bisa berbagi kasih, untuk kita bisa menampilkan hidup sesuai Kristus, untuk kita bisa menampilkan ajaran-ajaran Kristus, bahkan juga kita bisa menceritakan tentang Kristus. Urusan bertobat atau tidak, urusan orang-orang mau percaya Yesus atau tidak, bukan urusan kita. Urusan kita adalah memberitakan Injil. Urusan kita adalah menampilkan hidup sesuai Injil. Kita tahu bahwa nanti pintu anugerah akan ditutup. Mumpung pintu anugerah masih terbuka, mari kita mau bergerak. Gereja Tuhan mau bergerak. Dalam situasi sulit seperti ini, justru gereja harus menampilkan hidup sesuai Injil. Harus menampilkan karakter Kristus. Bahkan gereja juga harus rajin menceritakan tentang Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara, pesan apa yang kita dapatkan dari ayat yang ke-11? Saya ulang. Yesus ini terangkat ke sorga. Yesus ini bukan Yesus yang lainnya. Malaikat memberikan penegasan, Yesus ini. Yesus yang mana? Yesus yang sudah pernah berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perpisahan dengan murid-murid pada waktu itu memang bisa mendatangkan kesedihan. Tetapi justru perpisahan yang terjadi pada waktu itu dengan kenaikannya ke sorga membuktikan bahwa Yesus benar-benar jalan ke sorga. Dia datang, dalam Yohanes pasal 1 dikatakan dia adalah firman. Lalu ayat yang ke-14, dia firman yang menjadi manusia. Asal dia adalah sorga. Dan dia datang ke dunia ini menjadi manusia. Setelah selesai proyek keselamatan, setelah selesai proyek penebusan dosa, dia kembali lagi ke sorga. Bukti bahwa dia adalah Tuhan. Bukti bahwa dia adalah Allah. Bukti bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ada banyak petunjuk jalan, tapi petunjuk jalan tidak pernah sampai ke tujuan. Tetapi jalan itu sendiri sampai kepada tujuan. Jadi saudara, kita patut berbangga. Kita merayakan hari ini karena memang Yesus ini, Yesus yang saya dan saudara sembah adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Terbukti ketika dia naik ke sorga. 3 pesan sudah kita dapatkan. Kita patut berbangga sebagai orang-orang yang sudah ada dalam ruang anugerah. Kita umat pilihan. Jangan keluar dari anugerah. Dan saudara, suatu ketika pintu anugerah akan ditutup, ayo kita manfaatkan untuk memberitakan Injil, untuk menampilkan hidup sesuai Injil. Masih ada banyak orang-orang di luar sana yang belum ada di dalam ruang anugerah. Pintu masih dibuka, kita memanfaatkan. Dan kita mau terus berbangga. Kita mau terus bersyukur dan bersukacita karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Suatu ketika nanti kita akan masuk ke rumah Bapa di sorga. Tetapi selama kita ada di dunia ini, Tuhan Yesus memberikan kehidupan yang berkualitas. Karena hidup yang dimaksud tidak hanya hidup akhirat, tetapi hidup di dunia, hidup yang berkualitas. Saudara bisa lihat dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Aku datang untuk memberikan hidup, dan hidup itu dihiasi dengan kelimpahan. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang berkualitas. Bersemangatlah sebagai anak-anak Tuhan, karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila di antara saudara ada yang merasa terberkati, dukung terus channel ini dengan tekan like, share seluas mungkin, dan jangan lupa bagi yang belum tekan tombol subscribe, saudara bisa tekan sekarang untuk dapat mengikuti video-video yang lainnya dari acara Pancaran Air Surgawi. Tuhan Yesus memberkati.